Itu juga bukan belum ngejelasin pertanyaan saya juga belum. Enggak, ini saya jawabannya enggak sendiri ya. Saya jawab langsung di kitab Ummul Barohin. Kan saya nanya goib Iya. atau tidak. Jadi iya atau tidak. Jalan menuju Allah itu bisa zahir, bisa batin. Goib atau tidak. Ya Allah, Mas Hans. Ma makna lughat fil makna ghaib fil lughatil arabiyyah, Bang Hans? Nggak usah Arab-Araban. Oke, nggak usah Arab-Araban. Jelaskan makna lughat Nggak usah. secara makna. Jadi ada bahasa Indonesia yang gampang gitu. Oke. Jelaskan makna ghaib secara jelas dan terkemuka kepada kita semuanya yang bodoh ini, silakan. Saya nggak ngomong Amar ya. akang di sini bodoh enggak. Ya, kami yang memberi pernyataan itu, silakan. Gimana kita mau sampai ke Allah? Kitanya saja Ya, masih terus? membawa jasmani. Ya, betul. Terus. Tuh, gimana gitu? Ketemu yang goib sama jasmani nggak mungkin, Kang. Oke. Lantas Bener kan? kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwa Allah itu enggak goib tapi dohir? Nah, itu beda lagi. Ini kan jalan. Bedanya Jalan. Aduh, ini tinggi banget, Kang. Nggak bisa. Harus Tinggi atau ajak kami tuh. nggak bisa. Soalnya ini orang awam semua yang nonton, nggak bisa. Ya betul, karena Tadi ya udah, ya nggak apa-apa. Nggak bisa, Kang. Nggak Ya, bisa. saya- Akang ikut Toriko juga pasti paham. Malu saya jadinya kalau ikut Toriko nggak ada penjelasan dari Anda. Oh, kalau saya jelasin lebih parah lagi, Kang, yang nggak pahamnya. Setiap penjelasan itu menyeret kita untuk paham, bukan ketidakpahaman. Enggak, Kecuali salah. orang Enggak gitu, Kang. Enggak gitu, pendapat orang beda-beda, keyakinan orang beda-beda. Orang buktinya banyak yang nge-DM saya tolol sesat. Nah, itu kan bukti nyatanya. Makanya saya nggak mau ngejelasin lagi nih, enggak. Ini udah tinggi banget. Loh, kalau Anda marah dengan perkataan orang bahwa orang itu memberi perkataan kepada Anda tolol dan bego, lalu bagaimana dengan para santri yang ulamanya Anda anggap sebagai mati hati? Anda bilang Emang bahwa saya- ulama di dunia ini mati hatinya. Emang saya marah pas diomong kayak gitu, Kang? Loh, tadi secara nggak langsung itu spontanitas, ekspresi rasa penghinaan dari seseorang yang kemudian jadi amarah dalam diri kita. Emang Kang tahu saya lagi marah? Sekarang kita tarik lagi. Gue mau jadi host apa jadi narasumber nih? Lu pilih dulu Bang Hans. Gue harus jadi host apa narasumber? Bebas, terserah. Oke, sekarang kita tarik pada ucapan Anda lah tadi pagi yang masih jadi PR ya, sangat PR lah. Gini kan Ji, Bang Hans ini memberi pernyataan bahwa ulama di zaman sekarang itu hatinya mati. Maksud, tolong dijelaskan secara signifikan kepada kami apa yang dimaksud dengan mati hati dan bagaimana definisinya. Sertakan dengan referensinya kalau bisa. ulama sekarang mati hati ya. Mati hati, Ulama zaman sekarang mati hati. sekarang Sebelumnya kita nanya dulu Bang Hans, pengamal Toriko, apakah Bang Hans ada latar belakang di pondok pesantren? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget orang-orang. Sekarang saya mau tanya dulu. Kami bertanya seperti ini penting karena al-isnadu minad-din, sanad bagian daripada agama. Kami harus tahu gurunya siapa, harus kemana, dengan cara seperti apa. Kami harus mempercayai itu. Kalau tidak berguru ya sama dengan Ahmad Musaddiq, tidak berguru, bahaya. Akang orang mana? Biar saya samperin aja dah ke rumahnya dah, biar enak. Saya Tangerang Kabupaten, di kampungnya Kampung Ciletik, RT-nya 09, RW 02, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Nggak jauh dari Stasiun Daru, masuk wilayah Tiga Raksa. ke stasiun Jauh banget, Daru, Kang. Berarti Nah, saya katanya butuh mau ongkos sekolah. banyak nih buat PP nih. Ya ngapain gue ngkosin lu juga sih, kayak penting banget aja gitu ya. Kayak udah Kanji, lanjut Kanji. Soalnya enggak gini. Soalnya setiap ini saya bukan debat juga nih. Aduh, ujung-ujungnya debat. Saya males kalau kayak gitu tuh. enggak ini enggak debat Pak Hans. Justru kami pengen diarahkan oleh Babang Hans. Apalagi diadu. Ada yang nge-DM saya tuh, kamu ngadu keilmuan sama Kang Anom gini-gini. Lah, emang saya ayam diadu-adu. Enggak, itu Bang Han perspektif.
Oh ya, Soalnya banyak nih ya. mana? Bapaknya Bang Han aja biar ngejelasin materi ke kita. Biar enak. Kan tadi janjinya mau bawa. Nggak usah Kang, nggak usah. Soalnya ini umum Kang, masalahnya umum. Umum. Terus Anda juga kan menyampaikan bahwa semua ceramah di zaman sekarang itu cangkangnya doang, artinya tidak ada intisari dari apa yang bisa disampaikan mereka. Semuanya kan berarti. Oke, saya jelasin. Oke. Biar lurus ya. Biar lurus nih. Ya. Oh, Buat teman-teman di sini yang pernah ikut ceramah, khususnya ya, kalian pasti mendengarkan, ya kan? Melihat isi ceramah itu, Oke. tapi tidak ada bisa yang diamalkan gitu, paham nggak? Dalam isi ceramahnya tuh, Ceramah siapa yang nggak bisa diamalkan? Apa dipukul rata semuanya? enggak juga sih Kang. Soalnya saya kan nggak pernah lihat ceramah, cuma sekali doang. Cuma lihat YouTube doang. Nah, Kak PP Alpad Asep Munir Teken. Jangan Kak Asep, gue udah mempertimbangkan kalau Kak Asep naik ini ribut urusannya nih. udah nggak apa-apa, Enggak. naik aja semuanya Kang. Bawa kitab-kitabnya. Enggak ribut, enggak. Mau ribut. Ribut di mana? Lu nggak mau debat, tapi lu nantang suruh bawa kitab. Tadi pagi Kang Hasan bawa kitab, lu pelangap-longo. Ya biar tahu orang-orang pinter gitu. Saya kan bodoh. Kan sampean bawa kitab. Enggak, Loh, di kan sini nggak enggak ada orang pintar. Semuanya orang awam. Semuanya muqallid, bukan mujtahid. Ujung-ujungnya debat nih Kang. Saya males. Enggak ada debat-debatan. Ini sharing aja. Jadi saya awalnya yang mau ngajak, jadi ujung-ujungnya pinter ini, pinter Bang. itu. Store turun dulu Bang, store turun dulu. Justru kami di saya sendiri mau diajak oleh Bang Hans. Kenapa Bang Hans? Nah, ini tidak itu mengajak kenapa saya? banyak banget yang remehin gitu. Bang Hans, maaf Ya, saya pengen Ya enggak Tanpa apa-apa. tahu. Memang Ibaratnya tanpa tahu apa yang kita ajak dulu gitu. Bentar, Bang Hans, saya pengen nanya begini. Misalnya, saya jual teh botol. Bang Han berhak nggak untuk bertanya? Apa isinya? Tehnya, gulanya gula apa? Gula biang, apa gula benar, gula asti, pabriknya di mana? Berhak nggak untuk bertanya seperti itu? Konsumen. Berhak. Nah, berarti kan Anda tujuannya mengajak. Kami berhak dong untuk bertanya tentang apa yang Anda ajak. Nah, gini Kang. Nanyanya tuh ini umum Kang, jadi nggak bisa saya tuh. Ya udah, pertanyaan yang kiranya umum dan bisa dijawab oleh Bang Han seperti apa? Kasih contoh biar kami nanya. Mancing saya ibaratnya buat keluar ya, ngikutin alurnya gitu, nggak bisa Kang. tapi aing nyaho ieu nu ngomong saka. Biarlah, kalau tahu pun nggak apa-apa, nggak bisa nunjukin muka belum ini followersnya. Ya udah, sekarang Bang Han silakan jelaskan materi Bang Han sebenarnya mau ngajak apa sih? Ini ya, gua coba ngomong dengan lembut deh, lembut, sopan santun, ramah tamah. Iya. Ya, gini ya Bang Hans. Bang Hans, mohon maaf, sebenarnya Bang Hans ini kesini mau ngajak kita ngapain sih? Dan kenapa kita harus ikut? Tolong dijelasin dong. Ayolah. Apa teh? Ayo. Jadi ini wasiat guru saya. Nah, Gimana caranya mentorikohkan masyarakat dan memasyaratkan torikoh untuk pulang kembali kepada Allah. Sebabnya apa? Bentar dulu, jangan dipotong. ya udah, saya hanya berpikir dalam belum. Ya, silakan. Sebabnya apa? Orang-orang itu hanya menjalankan syariat. Syariat tuh nggak bisa nembus, Kang. Sampai kepada jalannya Allah tuh nggak bisa, soalnya apa? Jasmani. Jasmani dikubur jadi bangke. Gurunya Yang siapa bisa. ya? Apa gimana? Gurunya siapa ya? Mohon maaf, aku bertanya. Tadi kan saya udah jawab, Kang, tadi pagi. Ya kan banyak teman-teman yang tadi pagi nggak masuk loh. Aku jadi bingung. Aku kan cuman mau nanya aja. Aku nggak ngajak debat kok. Aku cuman Tuh gini nih, kalau saya lagi ngomong tuh, Kang, dipotong. Dengerin dulu ya. Terus Bang Hans. Senang, saya murid Anta. Amin. Kami berikan waktu 5 menit berbicara tanpa potongan apapun, kecuali potongan pajak dari Indomaret. Ya, lanjut silakan Bang Han. Tadi sampai mana tadi?
sampai jasad akan terkubur dan menjadi bangkai sedangkan ruh tidak. Silakan. Kenapa Nah. kami harus masuk toriko? Silakan. Nah, ruh kan itu abadi tuh, kekal tuh. Ya kan? Ya. Sampai ke hadrotillah pula. Nah, itu ruh tuh butuh jalan sama. Jadi jasmani itu ibaratnya perahu. Cuma mengantarkan doang. Nah, Betul. jalan seterusnya itu ruhani. Yang saya mau perjelas, kembali ke jalan Allah lewat toriko. Enggak maksa, saya juga enggak maksa, enggak maksa. Semua orang punya prinsip masing-masing, punya keyakinan masing-masing juga. Agama juga banyak. Kenapa saya bilang toriko wajib? Pembersihan hati. Percuma jasmani Anda sholat, zikir, tapi hati Anda itu kotor. Allah melihat Anda itu dengan hatinya, bukan jasmaninya. Tapi bahasanya jangan percuma juga Bang Hans. Kasihan. Emang percuma, Kang? Enggak, jangan. Jadi tolong di apa namanya? Anji. Enggak dipersopan gitu, jangan percuma teuing gitu. Anji repebe lah Anji. Ya, Bang Hans. Ya, kita diam aja dulu. Kita diam dulu. Yang bodoh malah gitu. Yang pintar silahkan ngomong. Bentar. Jangan jadi lelaki gombal. Karena pada dasarnya wanita itu tidak suka laki-laki yang gombal. Tapi harus diingat, wanita sukanya digombali. Papa tak Ingat, sepuh. bisi dari yang kayak boga anak ya. Kama kolak wa kolatihi, tak gitu secara dalil mah teu Jalan kembali kepada Allah dilewatkan toriko. Pembersihan hati, pembersihan diri, supaya bisa mengenal diri sendiri. Pembersihan hati itu wajib. Percuma kita sholat terus-terusan, hati kita masih kotor. Oke. Lanjut, masih apa? Kami udah boleh bertanya? Lanjut. Ya udah, lanjut. Silakan lanjut. Oke. Nggak usah lah. Nggak usah. Beda. Bang Hans mengajak kami untuk menuju jalur toriko karena dalam anggapan Bang Hans syariat itu tidak bisa menerobos jalur untuk mencapai Tuhan, begitu? Iya. Oke. Pertanyaan kami sederhana. Kami nggak nanya ke sana ke sini yang akan menimbulkan tinggi lah, debat lah, kitab lah, nggak. Saya cuma nanya begini aja. Toriko apa sih yang Bang Hans ajak untuk kami ikuti? Silakan. Toriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Toriko Qadiriyah itu siapa pencetusnya? Ini lagi kan yang dibahas. Ini lagi. Makanya saya Loh, berhak lo kami untuk bertanya Bang. Mohon maaf Bang, abang jualan teh. Saya nanya, teh itu di mana dibuatnya? Oh di Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa Timur. Siapa yang punya pabriknya ini? Ya wajar Bang. Wajar. Kang, dengerin. Ya udah, Dengerin ya. Ya, saya dengerin. Sesuatu yang saya jalankan nih, apalagi berhubungan dengan Allah lah, itu nggak mungkin nggak ada yang bener, Kang. Mau pencetusnya siapa, nggak mungkin itu orang-orang pilihan semua. Bang, Toriko ini kan di Indonesia, mohon maaf ya, katanya kan dalam pembelajaran saya yang Katanya, kata ini, kata itu, kata Nabi. Oh enggak, ada buku pembahasan tentang Toriko, namanya buku 72 Toriko di Indonesia, itu karangan Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Aceh, sama Al-Fuyudatur Robaniyah, itu yang ditulis sama Sandri Lirboyo, kata pengantarnya ditulis sama Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan.
Jadi bukan katanya, kata beliau semua yang nulis kitab itu. Oh iya, Bahwa iya kata beliau. Ya, Iya. dengerin dulu. Lu ngomong nggak boleh dipotong. Gua ngomong dipotong. Gila. Ya, ya, ya. Toriko, Abang Toriko itu kan ada banyak ya di Indonesia ya. Kenapa sih kami harus memilih Qadiriyah Naksabandi? Dan kami pengen tahu loh, pencetusnya Qadiriyah itu siapa, pencetusnya Naksabandi itu siapa, lahirnya duluan siapa, kenapa harus jadi Toriko Qadiriyah Naksabandi, metode zikirnya seperti apa, mursyid yang tepat untuk kami temui yang mana? Kan begitu, itu kan pertanyaan. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya jalan itu banyak, tapi ini jalan yang saya jalani. Oke, paham? Nah, Paham Kak Gem? Lanjut. jalan itu banyak, apalagi menuju pada Allah. Kalau sebuah perjalanan itu pasti ada pembimbing, mursyid. Kalau di dalam ketorikoan kan. Ya. Nah, ini spiritual urusannya, jadi beda. Mursyidnya yang sudah mengenal Allah. Hah? Kok? Nggak paham kan? Paham Enggak. Paham. Nah, itu diem, itu kok ao sih? Bang, kami bertanya, Qadiriyah itu pencetusnya siapa, Naksabandi itu siapa, dan mursyidnya itu yang seperti apa yang harus kita temui. Satu-satu lah, jawabnya tolonglah. Gini nih Kang, gini nih Kang. Tadi ada yang nge-DM saya, itu tuh dia memahami apa yang saya maksud pas tadi pagi. Dia ngechat saya nih. Ini orangnya, ada orangnya di bawah. Siapa tadi yang HM ini, lu naik HM itu? Masa? Iya, tadi dia bilang, saya mendampingi Bang Hans, katanya gitu. Oh boleh, sok suruh naik, boleh, biar saya tahu juga. Ini kita boleh nanya nggak kasih kangen Om? Wih, ini udah boleh nanya belum, Kiai Hans? Oh boleh Pak Ustadz, boleh. Oh, Ya udah. simple Bentar sih lu, Gus pertanyaan. Pais, bentar Gus saya Pais. sih, Silakan, Kang Asep. Emang kalau masuk Toriko Qadiriyah Naksabandi yang kata Akang tadi ya, Akang tadi ngambil jalurnya yang ke sana. Cara masuk pertamanya gimana sih? Biar ngulur ya kita. Ditalkin, dibaiat. Talkin itu kayak gimana contohnya Kang? Talkin itu, ini khusus yang udah tahu pasti paham. Ya udah, jelasin aja ya Allah. Nih, pembaiatan itu ditancapkan dalam diri hatinya ketujuh lafaz Allah, 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 Allah. Ingat ya. Ketujuh Jadi lafaz. pengesahan bahwa kita itu masuk toriko. Nah, kedua, yang namanya baiat itu wajib untuk memasuki. Ya iya. Terus Kan kita harus ya. kalau diakui sebagai murid harus dibaiat dulu, nggak asal saya muridnya ini nggak bisa. Ya. Terus. Tuh, gitu. Wajib zikirnya berapa ya dalam satu hari satu malam? Zikirnya setiap sholat. Sebenarnya zikir bukan setiap sholat doang sih, setiap saat. Oh ya, biar nggak jadi pribadi yang goflah gitu ya. Nah, bukan Oke. setiap sholat doang. Sekarang kita pertanyaannya sederhana kok. Orang yang menempuh toriko tidak melewati dulu jalan syariat, apakah itu diperbolehkan? Tidak, harus dua-duanya, harus nyambung, nggak bisa. Oke. Berbicara tentang syariat, apa yang sudah Bang Hans ketahui tentang syariat? Saya syariat menjalankan sholat, hukum-hukum yang ada, zakat, puasa, dan sebagainya. Bermadhab Itu kan kepada syariat. siapa dalam fikihnya? Kalau masalah bermadhab, saya ikut umum. Ingat ya, ikut umum nih. Dokter umum juga umum, Bang. Umum yang mana Oh, maksudnya? katanya tadi bermazhab pada siapa? Umum di mana? Umum di Mekah, umum di Indonesia, umum di Arab. Ya umum di Indonesia lah, masa umum di mana? Keyakinan kan masing-masing, Kang, nggak harus Ya, dijawab. kalau umum di Di Indonesia Indonesia itu ada dan 4, syariatnya Bang. mengikuti imam madhab, saya bertanya, ada berapa fardu wudu, Bang Hans? Dalam madhab No. yang umum? Temen saya nge-DM tuh Bang, gini Bang, lucu banget sumpah. Nih teman saya ya tadi ya, sampai WA-an. Emang harus ya
fardu wudu gitu. Oh, harus jelas. Kenapa? Karena kami ingin ikut mengambil jalan seseorang, kami harus lebih tahu dulu jalan yang mana yang dia tempuh, syariatnya seperti apa. Apakah syariatnya, wah bahaya jindik nanti kesananya. Tahu jindik nggak? Tahu jindik nggak? Jindik tahu? Jangan ketawa. Tahu jindik nggak? Ya gimana sih, gimana jindik, gimana? Gimana orang bertoriko? Dengan istilah jindik, Akang apa sih ya, intinya gini Kang ya. Akang paham gak sih ketika berbicara jindik dilapatkan atau diucapkan istilah jindik arahnya kemana? Akang ngerti nggak? Kang Hans. Silakan Bang Hans. Kurang tahu tuh, kan saya bodoh. Kalau bodoh kenapa ngajak Bang? Lah, saya Ya, kan berjalan Kang, berjalan. Astagfirullah, nggak paham ya. Iya, justru karena Akang kepotong terus dari tadi ya. Akang ngebahas WA, ngebahas DM. Akhirnya kita pembicaraan tuh muter-muter terus di situ. Akhirnya belum ada kesimpulan. Saya banyak catatan loh Kang, saya dicatat. Akang tadi ada bahasa hati kotor, ada Akang pembersihan hati, yang nyampe ke akhirat itu ruhaninya saja. Jadi saya juga banyak pertanyaan, saya catat dari pembicaraan Akang dari awal. Makanya dari awal saya sengaja diam, pengen nyimak dulu gitu Kang. Makanya biar apple to apple, biar enak lah tiktokannya. Jadi kita nanya Akang jawab gitu. Biar Kang Anom juga nggak pusing gitu Kang. Ya, saya kan sebagai host gitu Bang Hans. Jadi bisa nggak kita kooperatif seperti itu Bang Hans? Saya menghargai Bang Hans. Kenapa? Saya dari nungguin loh. Saya deadline dari jam 9, jam setengah 9 tanya teman-teman yang dari awal live tuh. Saya cuma nungguin Bang Hans aja di situ. Kenapa tuh? Ada yang spesial kah? Martabak. Iya, spesialnya nunggu. itu Kan ya kita luruskan ya Kang ya. Kita pelan-pelan. Biar Iya, enak ngobrolnya, Akang juga santai. Ya kita gak usah bawa Akang DM, Akang WA dan lain sebagainya. Pembicaraan orang lain seputar Akang aja. Jadi kan pertanyaan-pertanyaan kami atau Akang yang nanyain ke kami insya Allah jawab. Kalau kami mampu. Sekiranya kami tak mampu ya kami juga pasti diem gitu Kang. Jadi tidak ada saling menjatuhkan gitu Kang. Makanya tadi Kang Anom tadi nanya jindik itu Akang paham gak tentang jindik? Ya pendapat Akang tentang jindik apa gitu Kang. Gimana? begini, Bang Hans. jindik. Saya sebelum diteruskan sama Kang Asep, saya izin mau ke Hamam. Tahu Hamam? Nggak tahu. Tahu? Oke. Torikotul Hamam. Mursid itu Hamam itu Mursid. Ya, Hamam, Mursid Torikotul Hamam. Silahkan dilanjutkan sama Kang Asep. Ya Kang. Ya sekarang jindik dulu Kang dah. Jindik dulu. Ini saya mustamil lah, saya pendengar. Saya sedang taklim, saya sedang belajar. Semoga saja kedepannya saya juga bertorik.